Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani M. Nadirmansyah dengan NIM B100191132. Ingin menjelaskan tentang keputusan tata usaha negara. Ketahui lebih lanjut tentang keputusan tata usaha negara, lebih baiknya kita mengetahui pengertian tentang keputusan tata usaha negara atau basic. Basic menurut Profesor Musa adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Melihat definisi tersebut, maka terdapat 4 unsur keputusan tata usaha negara, yaitu 1. Penetapan tertulis dibuat oleh pejabat tata usaha negara berdasarkan diri pada peraturan perundang-undangan dan memiliki 3 sifat tertentu, konkret, individual, dan final. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, definisi keputusan tata usaha negara atau basic adalah keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut memiliki elemen-elemen utama sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tertulis. Pengertian penetapan tertulis adalah pada hitam dan putih. Karena menurut penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa form tidak penting, bahkan nota atau manual saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Pengertian badan atau pejabat tata usaha negara dirumuskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan atas pasal 1 angka 1 menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif. Kita mendasarkan pada definisi badan atau pejabat tata usaha negara di atas, maka aparat pemerintah dari tertinggi sampai dengan terendah mengemban 2 fungsi, yaitu 1. Fungsi memerintah. Kalau fungsi memerintah tidak dilaksanakan, maka roda pemerintahan akan macet. 2. Fungsi pelayanan. Fungsi pelayanan adalah fungsi penunjang. Kalau tidak dilaksanakan, maka akan sulit mensejahterakan masyarakat. Melaksanakan fungsinya, aparat pemerintah selain melaksanakan undang-undang juga dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan lain yang tidak diatur dalam undang-undang. Mengenai hal ini, Philippus M. Hudson menerangkan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang, tetapi atas dasar Christ-Mason dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Elemen yang ketiga adalah tindakan hukum tata usaha negara. Dasar bagi pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui 3 sumber, yakni atribusi, delegasi, dan mandat, akan melahirkan kewenangan. Dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat ialah adanya kecakapan bertindak dari subjek hukum. Kemudian yang keempat adalah konkret, individual, dan final. Elemen konkret, individual, dan final barangkali tidak menjadi masalah cukup jelas. Unsur final hendaknya dikaitkan dengan akibat hukum. Kriteria ini dapat digunakan untuk menelaah apakah hak dalam satu keputusan tata usaha negara berantai sudah mempunyai kualitas keputusan tata usaha negara. Kualitas itu ditentukan oleh ada tidaknya akibat hukum. Terakhir adalah akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Elemen terakhir yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata membawa konsekuensi bahwa penggugat haruslah seseorang atau badan hukum perdata. Badan atau pejabat tertentu tidak mungkin menjadi penggugat terhadap badan atau pejabat lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang keputusan tata usaha negara. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.